Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan mengenai kendalian motor DC. Nah, nama saya Faris Ahmad Faisal dengan NIM D0411911091. Dengan ini kami akan menjelaskan mengenai kendalian motor DC. Nah, sebelum melangkah ke dalam pengendalian motor DC, kita mengenal terlebih dahulu apa sih motor DC itu. Nah, teori dasar dari motor DC itu adalah seperti berikut, bahwa dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetik, kita dapat membuat motor ini dapat berputar. Nah, pada bagian dalam itu disebut dengan armatur. Nah, ketika armatur ini dialiri aliran listrik, maka dia akan berubah menjadi elektromagnet, yang mana kutub-kutub ini yang akan saling berlawanan, akan saling tarik-menarik, dan yang saling sama akan saling tolak-menolak. Dengan memanfaatkan ini, dengan mengubah polaritas dari sumber arus, maka akan menciptakan gerakan putaran pada motor. Nah, untuk mempermudah atau mengefisienkan perpindahan dari kutub itu, maka digunakan komutator dan sikat atau brush. Dengan tampilan seperti ini, maka saat motor berputar, maka brush yang akan melengket pada bagian komutator akan membalik kutub dari motor itu sendiri, sehingga motor dapat berputar secara terus-menerus apabila dialiri listrik. Nah, dapat kita lihat saat motor berputar, maka brush akan berpindah ke sisi komutator yang lainnya. Begitu pula dengan brush yang di sebelahnya, maka saat berpindah sisi di komutator, maka arah dari aliran arus akan terbalik. Nah, dapat kita lihat arah alirannya berubah. Dengan berubahnya arah aliran arus, maka arah kutub dari magnet juga akan berubah, sehingga akan mengakibatkan gerakan putaran seperti berikut. Nah, selanjutnya, apabila sumber arus diputus, maka motor akan berhenti. Namun pada model seperti ini terjadi sebuah kendala, di mana apabila motor berhenti pada bagian pemisah dari slip ring, maka akan terjadi perhentian total. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dibuatlah komutator dengan bentuk seperti ini yang akan menyebabkan putaran motor secara terus-menerus. Nah, secara teoritis, kecepatan putaran motor DC ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, di mana VTM adalah tegangan pada terminal dikurang dengan arus pada armatur atau arus jangkar, dan tahanan jangkar sendiri dibagi dengan konstanta motor dikalikan dengan flux magnetik yang terbentuk pada motor atau back EMF-nya. Nah, dari yang kita lihat dari persamaan ini, tentunya untuk mengendalikan kecepatan motor sangat mudah dengan mengubah arus jangkar atau arus tegangan yang masuk pada terminal motor. Nah, langsung saja kita simulasikan menggunakan software. Dapat kita lihat pada bagian ini, saya sudah membuat dua model motor DC, di mana tegangan jangkar atau tegangan yang masuk pada ke armatur ini saya buat berbeda, di mana yang di sebelah kiri kita lihat saya menggunakan 100 volt, sedangkan yang di sebelah kanan adalah 50 volt. Mari kita lihat perbedaan dari kedua jenis rangkaian ini. Ya, baik, simulasinya sudah selesai. Sekarang kita gunakan kurva pertama untuk melihat kecepatan, torsi, tegangan jangkar, tegangan medan, arus jangkar. Iya, baik, kita tambahkan. Nah, sekarang kita buat perbandingan agar lebih mudah melihat perbandingan dari keduanya. Kita tambahkan scene lain. Nah, scene berikutnya ini adalah dari motor yang di sebelah kanan. Itu speed 0, torque 0, V jangkar 0, dan I jangkar 0. Oke. Nah, kita perbesar agar lebih mudah melihatnya. Nah, dapat kita lihat dengan tegangan jangkar yang berbeda, di mana tegangan jangkar yang di sebelah, yang di bawah ini adalah motor dengan tegangan jangkar 50 volt. Dapat kita lihat kecepatannya
speednya hanya naik sampai ke sekitar 20 radian per second atau omeganya 20. Sedangkan kita lihat pada tegangan jangkar yang kita gunakan adalah 100, maka kecepatan motor mencapai sekitar 50 radian per second. Dimana karena kita menggunakan constant torque, bisa kita lihat bahwa arus yang masuk ke jangkar itu kurang lebih seperti ini. Dan torsi yang dihasilkan oleh motor juga sedikit berbeda. Ini mendekati 50, sedangkan ini hanya mendekati sekitar 30 lebih ya. Oh iya, saya lupa. Untuk parameter motor yang saya gunakan di sini saya buat sama, di mana tahanan armatur itu 0,5, induktansinya 0,01 dan seterusnya. Baik, dari percobaan yang sudah kita lakukan ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk mengatur kecepatan motor DC ya mudah saja dengan mengubah tegangan dari motor DC itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa membuat rangkaian yang dapat mengontrol tegangan yang masuk ke motor DC atau bahkan mengubah putaran dari motor DC sebagaimana yang kita ketahui dari konsep motor DC yang sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa motor DC itu putarannya tergantung dari arah polaritas yang diberikan. Nah, kita kembali ke materi. Maka dari itu dibuatlah sebuah rangkaian salah satu contoh pengendali motor DC ini dengan menggunakan half-bridge MOSFET. Half-bridge MOSFET ini konsepnya dapat kita lihat pada video di berikut. Nah, kurang lebih untuk mengubah putaran motor ya kita tinggal mengubah polaritasnya saja. Maka dapat kita buat rangkaian menggunakan relay seperti berikut untuk mengubah polaritas dari arus yang masuk ke motor. Namun relay ini sangat tidak efektif untuk digunakan, sehingga kita bisa menggunakan MOSFET dengan kelebihan-kelebihan yang tertera pada layar tadi. Nah, langsung saja rangkaian dari full bridge itu seperti ini, di mana kita merangkai dua buah MOSFET P channel dan dua buah MOSFET N channel yang dirangkaikan membentuk seperti huruf H, makanya disebut dengan half-bridge atau full bridge. Nah, terus untuk mengontrol kecepatan motor bagaimana? Ya, mudah saja. Salah satu contoh pengendalian motor itu dengan menggunakan teknik yang disebut kontrol dengan PWM atau mengatur switching pulsa untuk ke dalam MOSFET yang ada di rangkaian ini. Nah, terus bagaimana cara kerja dari rangkaian ini? Kita langsung saja untuk memutar motor ke arah, misalnya kita menggunakan ke arah kanan, salah satunya dengan bipolar drive. Bipolar drive ini disebut bipolar drive karena ada dua kutub yang akan kita mainkan. Nah, saat bagian yang ini kita matikan, aliran arusnya akan secara terbalik menyesuaikan dengan MOSFET mana yang kita kontrol. Selanjutnya, untuk mengontrol kecepatan motor itu yang mudah saja kita mengatur frekuensi dari pulsa yang masuk ke dalam MOSFET-nya, sehingga kita dapat mengendalikan kecepatan atau frekuensi switching dari MOSFET tersebut. Nah, dapat kita lihat nah, mudah saja untuk mengatur ke arah lainnya, maka akan seperti ini. Kita lihat saat diberi Q2 dan Q3 yang aktif, dia positif VDC, sedangkan saat Q1 dan Q4 yang aktif, maka akan menjadi negatif VDC, atau putaran motornya akan berbalik. Dapat kita lihat, ya dia akan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saja, kita bisa langsung menuju kepada simulasi di PSIM. Ini simulasi yang tadi saya tutup dulu. Ya baik, kita masuk ke dalam simulasi PSIM. Kita close terlebih dahulu simulasi sebelumnya.
Lalu kita buka yang telah saya buat sebelumnya, yaitu DC motor hub bridge. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini, dimana kita lihat saya menggunakan 4 buah MOSFET dengan pembangkit tegangan yang sudah saya atur sedemikian rupa. Jadi yang saya atur ini, saya gunakan frekuensi sekitar 5000 Hz untuk bagian ini atau Q1 dan Q4 seperti di video. Ini sama frekuensinya, sedangkan yang bagian ini saya matikan, yaitu bagian Q2 dan Q3. Saya matikan atau frekuensinya saya ubah menjadi 0. Dengan tegangan input sebesar 100 volt, maka nanti kita akan melihat kecepatan motornya seperti apa. Langsung saja kita simulasikan. Oke, dengan untuk variabel-variabel pada motor itu sama seperti yang tadi. Saya menggunakan variabel yang sama dengan percobaan sebelumnya. Maka kita akan temukan persamaan seperti ini. Kita add screen dulu. Terus kita add screen lagi. Yang terakhir. Nah, untuk bagian tegangan pada jangkar kita gunakan tegangan rata-rata karena ini merupakan tegangan yang di switching secara cepat, atau bisa kita bilang dia PWM atau pulse width modulation, yang mana tegangan keluaran itu adalah tegangan rata-rata dari berapa sih lebar duty cycle-nya. Coba kita ambil yang ini, bawa ke bawah. Verge kita tambahkan, lalu kita klik OK. Iya. Maka dapat kita lihat tegangan rata-ratanya ini adalah negatif 50 volt. Sekitar negatif 50 volt. Kenapa bisa demikian? Karena polaritas yang tadi kita balik, sehingga arah putarannya itu dengan kecepatan kurang lebih dia mencapai sekitar negatif 40 radian per second dengan torsi seperti ini. Nah, sedangkan jika kita kembali ke rangkaian simulasi dan saya menukarkan ini, saya ubah kembali menjadi 0, dan yang ini juga jadi 0, sedangkan yang ini jadi 5000. Nah, maka MOSFET yang bagian ini lagi yang akan aktif, sehingga akan membalik arah arus yang akan masuk melalui bagian bawah, berputar ke atas dan akan kembali ke sisi positif. Jadi kita lihat ini akan membalik arah dari putaran motor. Coba kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa kecepatan motor menjadi positif 40 dengan tegangan yang masuk itu sekitar positif 50 volt. Nah, kita lihat dengan membalik MOSFET yang aktif, maka akan menyebabkan arah putaran motor juga akan berubah. Teknik ini disebut dengan hub bridge MOSFET. Nah, rangkaian hub bridge MOSFET ini sudah ada dijual di pasaran untuk motor drivernya itu yang seperti di L293D, L298N, dan lain sebagainya, yang menggunakan rangkaian hub bridge dengan teknik kendali bipolar. Nah, terus bagaimana mengendalikan kecepatan motor? Ya mudah saja, kita tinggal mengubah frekuensi dari aktifnya MOSFET ini. Misalnya saya ubah jadi setengah dari frekuensi yang tadi, kita ambil 2500. Kita coba simulasikan lagi. Ya, sekarang kita lihat. Nah, kecepatan motor akan berkurang. Tadi dia sekitar 40, sekarang sudah turun di sekitar 30. Dan tegangan rata-rata juga masih di sekitar 50 volt. Nah, ini membuktikan bahwa dengan memainkan frekuensi atau memainkan sinyal PWM pada hub bridge dapat mempengaruhi
kecepatan dari motor atau tegangan rata-rata yang keluar ke motor. Sesuai dengan teori yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa mengendalikan kecepatan motor DC itu dapat dilakukan dengan cara mengendalikan tegangan pada masukan terminal, atau bisa juga menggunakan pengendalian pada tegangan medan jika dia menggunakan penguatan terpisah. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.